Baiklah teman-teman, sekarang kita berada di tempat pembibitan. Bisa kita lihat di depan saya ada pembibitan kakao sekitar 150 pohon. Jadi ini berasal dari biji kakao lokal yang saya bibit, saya semai, dan dalam proses perkecambahan saya masukkan di polybag dengan ukuran polybag yang kecil. Ini ada sekitar 200 pohon, dan tentunya dalam proses pertumbuhan ini tidak mengalami pertumbuhan yang sama atau merata karena ada beberapa hal. Salah satunya adalah karena tidak terserapnya sumber cahaya matahari secara merata, karena tentu yang akan menerima cahaya matahari itu yang lebih cenderung dekat dengan sumber cahaya. Jadi ada beberapa tanaman seperti ini yang sudah saya pisahkan. Ini tidak terserap cahaya matahari secara sempurna, akhirnya dalam proses pertumbuhannya itu mengalami perlambatan. Ini salah satu contoh yang bermasalah dalam proses pertumbuhannya. Kemudian ada beberapa yang memang sangat bagus dalam proses pertumbuhannya, seperti ini sangat bagus pertumbuhannya. Jadi rata-rata sekitar kurang lebih 150-an itu mengalami pertumbuhan yang seperti ini. Dan kakao ini sudah sekitar dari proses penyemaian sampai pada akhirnya sampai seperti ini itu kurang lebih 20 hari teman-teman. Jadi proses pertumbuhan itu pun akan berbeda. Bagaimana perlakuan kita, ini saya lakukan penyemprotan hama 2 kali kalau tidak salah, tapi teknisnya nanti akan saya rincikan. Ada beberapa teknik-teknik penyemprotan untuk mendapatkan kakao yang unggul. Jadi teman-teman, saya rencana ini akan saya letakkan di tempat atau ya tempat penanaman langsung nantinya. Saya tidak sambung, saya akan langsung sambung di tempat atau lahan yang telah saya siapkan sebelumnya. Jadi inilah beberapa hal-hal yang akan kita temui dalam proses pembibitan kakao itu sendiri. Dan bisa kita lihat di sini teman-teman, ada sekitar 50 pohon atau polybag yang mengalami perlambatan dalam proses pertumbuhan. Jadi yang kita jadikan bibit teman-teman sebagai batang pokok atau ya batang pokok bibit kakao itu harus atau disarankan itu berasal dari biji kakao lokal. Dalam hal ini biji kakao lokal memang sudah terbukti teman-teman. Bisa kita lihat dan kita bisa survei di kebun-kebun yang memang masih menyisakan beberapa varietas lokal. Itu kemudian tentu bisa
komparasikan dibandingkan dengan varietas yang disambung ataupun varietas yang memang asal bijinya itu dari kakao sambungan. Tentu akan sangat berbeda. Kakao lokal itu bisa sampai 20-25 tahun itu masih berdiri kokoh dan menghasilkan buah, teman-teman. Akan tetapi kalau dari hasil penyambungan, bibit dari hasil penyambungan, daya tahannya saya kira tidak terlalu bisa menjangkau atau relatif pendek masa pertumbuhannya atau masa ketahanannya. Jadi ini saran saya, kita gunakan biji kakao lokal. Saya kira sekian dulu untuk penjelasan saya terkait tanaman kakao ini. Jika teman-teman ingin mendapatkan informasi dari YouTube kami Tani Talk secara lengkap, jadi ini akan kami lakukan akan kami berikan tutorial kepada teman-teman secara berkala, berkelanjutan, bertahap, bertingkat dan berlanjut, mulai dari proses pembibitan yang hari ini kami jelaskan. Kemudian berikutnya nanti kami akan memberikan tutorial lanjutan sampai pada tahap penanaman dan sampai pada tahap perawatan, bahkan sampai pada tahap pembuahan dan pemberlakuan terhadap pohon kakao yang sudah produktif. Saya kira sekian untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.